Pertama kita akan membahas tentang mencari kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita membaca dari Matius pasal yang ke-6. Kita membaca bersama-sama di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya mengajak kita bergantian membaca ayat-ayat ini. Yang pertama saya membaca ayat 25, saya mengundang saudara membaca ayat 26, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami memohon kepadamu supaya Engkau rela mendengarkan seruan kami, meminta firman kepadamu. Ya Tuhan, di dalam hidup kami terus merasakan kekosongan dan kehampaan oleh karena kecemaran kami ataupun oleh karena kekacauan yang terjadi di sekeliling kami. Keduanya menjadi satu kesatuan yang membawa kami terseret jauh dari Tuhan kami. Maka tolonglah kami ya Bapa di surga, berikan kami firman yang akan menegakkan kembali iman kami di dalam Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi kami, Tuhan juga yang akan menuntaskan cinta kasih Tuhan bagi kami. Sehingga kami tidak dikacaukan oleh apa yang dicari oleh dunia ini, melainkan kami bergerak dan mencari apa yang masih kosong dalam jiwa kami. Sehingga kami dipenuhi dengan kebenaran dari pengenalan akan Tuhan. Tuhan tolonglah kami, berkatilah kami dengan firman. Pakai hamba-Mu yang hina ini, biarlah melalui mulutnya firman Tuhan pada hari ini disampaikan. Tuhan tolong kami, berkati kami, pimpin dan tuntun kami. Kami tidak mau hari-hari di depan kami jalani seperti orang-orang di dunia menjalaninya. Kami tidak menginginkan hari-hari kami dijalankan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah menjalankannya. Jika kami terlalu tinggi hati sehingga kami sulit tunduk kepadamu, hancurkanlah hati kami supaya dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Jika kami terlalu terjerat dengan segala kekhawatiran dan hawa nafsu, hancurkanlah jerat itu sehingga kami dengan penuh sukacita menikmati persekutuan dengan Engkau dan tidak menginginkan apapun yang lain selain perkenanan-Mu yang diberikan oleh karena kami hidup di dalam Engkau. Tolong kami ya Tuhan, sehingga segala usaha kami yang kami jalani di dalam hidup adalah usaha untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan membahas mencari kerajaan Allah, lalu sore nanti akan dibahas mengenai mencari kebenarannya. Ini kedua tidak boleh dipisahkan, tapi kedua ini mempunyai sudut pandang yang cukup limpah, sehingga mungkin untuk dibahas di dalam dua pembahasan yang berbeda. Nah saudara, apakah yang menjadi tema dari ayat-ayat yang kita baca? Sehingga Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Ternyata tema yang dibahas adalah kekhawatiran.
Bagaimana kita bisa menekan dan akhirnya lepas dari kekhawatiran kita. Alkitab mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah itu apakah hilang? Tentu tidak. Apakah kerajaan Allah tidak ada di bumi sehingga kita harus keluar dari bumi dan mencarinya? Juga bukan. Di manakah kerajaan Allah? Apakah tersembunyi? Lalu kita mesti bekerja keras untuk mendapatkannya? Juga bukan. Lalu apa yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah? Di dalam kitab Matius, Tuhan beberapa kali di dalam ajarannya memakai kata mencari. Ada perkataan menemukan, lalu setelah itu mengorbankan yang tidak penting karena sudah menemukan. Nah, ini dua hal yang saling berkait, mencari dan kemudian menemukan. Apa yang harus kita cari? Yang harus kita cari adalah hal yang setelah kita temukan membuat kita rela melepas yang lain. Ini satu bijaksana yang penting sekali. Tujuan dari mencari di dalam Injil Matius bukan untuk memperoleh karena usaha untuk mencari yang tersembunyi, tapi lebih kepada kesadaran, longing. Saya kekurangan sesuatu, lalu saya ingin memenuhkan yang kurang itu. Begitu saya tahu hal apa yang bikin saya kurang, saya langsung cari itu dan saya lepas yang lama. Maka mencari identik dengan melepas. Saudara, kalau saudara mencari, berarti apa yang saudara sudah miliki tidak cukup untuk memberikan kepada saudara ketenangan. Kalau saudara mencari, berarti apa yang saudara miliki tidak bisa memberikan kepada saudara apa yang saudara harap. Banyak orang sudah punya uang, tapi terus bingung. Kenapa setelah punya uang banyak, saya tetap merasa hidup kosong? Kenapa begitu banyak orang yang setelah mendapatkan sukses mendadak oleh karena industri perfilman atau industri rekaman atau industri musik yang populer membuat orang yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi begitu terkenal. Orang yang tadinya sangat miskin menjadi begitu kaya. Kadang-kadang ini ditempuh di dalam jalur film atau dalam jalur musik atau dalam jalur popular sport. Ketika orang menjadi atlet dan menjadi mendadak populer. Uang kumpul begitu banyak. Di tengah-tengah banyaknya uang, kebanyakan dari mereka menjadi bodoh dan buta. Mereka pikir, oh uang sudah cukup untuk memberikan aku apa yang aku cari. Selama ini saya mencari, dan sekarang saya mendapatkannya di dalam uang. Tapi saudara, langkah ini adalah langkah yang tidak benar. Karena orang mengatakan nanti setelah ada uang, setelah saya populer, saya bisa mendapatkan apa yang saya cari. Tapi kalau ditanya dengan lebih teliti, sebenarnya yang kau cari itu apa ya? Orang tidak bisa menemukan apa sih yang dia cari. Saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes, perkataan pertama dari Tuhan Yesus yang dicatat adalah perkataan pertanyaan. Jadi Tuhan mengatakan kalimat pertamanya dengan pertanyaan. Di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus pertama kali dicatat mengatakan, apakah yang kamu cari? Ini Tuhan tanyakan kepada murid-murid yang setelah mendengar Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang saya maksud waktu aku mengatakan kepadamu, dia yang berikut akan datang lebih besar dari saya, lebih mulia dari saya. Membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Saudara, ini pengertian penting. Di dalam sidang sinode salah satu sesi, pembicara mengingatkan tidak layak tidak sama dengan tidak mampu. Seringkali kita pikir tidak layak sama dengan tidak mampu. Saya bisa main piano, saya boleh main piano di kebaktian. Tidak tentu layak. Saya bisa bicara di depan publik, saya boleh khotbah di atas mimbar dan memberitakan firman. Tidak tentu layak. Oh, saya mampu. Mampu tidak sama dengan layak. Mampu mencakup aspek skill, keahlian, pengalaman. Tapi layak mencakup aspek dipanggil oleh Tuhan. Ditunjuk oleh Tuhan. Siapa yang ditunjuk oleh Tuhan? Dia layak. Yang tidak ditunjuk oleh Tuhan, dia tidak layak. Meskipun dia punya kesanggupan yang sangat besar. Maka saudara sekalian, ketika orang mencari Tuhan, Tuhan tanya kepada dia, apakah yang kamu cari? Banyak orang tidak mengerti apa yang dia cari. Dia pikir dia sudah mendapat lewat segala apa yang dia peroleh. Tapi ternyata dia belum dapat apa-apa. Karena dia salah mencari. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia cari. Maka di dalam perkataan dari Yohanes Pembaptis, dia yang berikut akan datang lebih besar dari saya. Saya tidak layak disejajarkan di kakinya. Ini perkataan sangat merendahkan diri. Sudah banyak orang melayani Tuhan, sombong. Tidak pernah punya kerendahan hati. Mau menunjukkan saya hebat,
saya punya kemampuan, saya punya keberanian. Ini semua adalah hal yang remeh dan hina, yang sama sekali tidak penting. Saya terus belajar bagaimana rendah hati, terus belajar bagaimana ditaklukkan oleh Tuhan. Dan ini pelajaran sangat sulit. Beberapa waktu yang lalu ada satu keputusan diambil di dalam BPH Sinode, memutuskan untuk melakukan sesuatu. Lalu bukan BPH Sinode, dari STEMI. Kami putuskan akan melakukan ini. Kemudian saya pikir apa yang diputuskan tidak benar. Saya sendiri anggota Dewan Konsistori, merupakan pimpinan paling tinggi dari seluruh gerakan dan seluruh gereja. Kenapa saya mesti tunduk kepada apa yang diputuskan di tempat lain? Ini yang saya pikir di awal, tapi Tuhan langsung suruh saya matikan ini. Harus tunduk. Kenapa mesti tunduk? Karena kamu perlu belajar tunduk. Taat adalah skill rohani yang melampaui skill dunia. Ini adalah virtue, kebajikan. Saudara, banyak orang cari skill. Bagaimana caranya punya keahlian, bagaimana caranya punya kemampuan. Tapi sedikit yang mencari virtue, kebajikan. Tahukah saudara, kebajikan perlu dikejar, kebajikan perlu dicari, kebajikan perlu diperjuangkan. Banyak orang perlu skill untuk bisa kerja, perlu keahlian supaya bisa naik pangkat, perlu kemampuan dan pengalaman untuk bisa membesarkan bisnis. Tapi sedikit yang mengatakan saya perlu kebajikan, saya perlu bijaksana, saya mesti cari ini mati-matian. Dan rendah hati adalah virtue yang sangat penting. Tuhan membuang iblis karena apa? Karena dia sombong. Dosa yang sulung di dalam tradisi gereja dikatakan adalah kesombongan. Maka waktu saya mengatakan kenapa mesti tunduk? Kalau boleh saya veto, saya lawan pendapat ini. Saya bisa kok menggunakan hak untuk veto. Tapi Tuhan hantam saya di dalam hati dengan mengatakan, jika engkau tidak mau belajar taat, tinggal tunggu waktu engkau akan dibuang. Itu bikin saya sangat takut. Maka saya belajar taat. Saya belajar tunduk. Apa yang sudah diputuskan, saya ikut. Apa yang menjadi ketetapan, saya mau taat. Kenapa taat? Karena saya perlu diajar oleh diri sendiri. Saya perlu melatih diri. Belajarlah taat. Saudara, sekarang saya mau tanya, engkau taat sama berapa orang? Banyak orang sukanya melawan, menunjukkan kalau saya bisa melawan, saya hebat. Tapi ini adalah sesuatu yang setan bujukan ke dalam hatimu. Jika engkau tidak belajar taat, hidupmu akan terbuang jauh dari Tuhan. Mari belajar taat, mari belajar rendah hati. Tuhan mau rendahkan kita, biar. Tuhan mau tundukkan kita, jauh dengan keadaan rendah, tidak apa-apa. Karena kita tidak layak dapat apapun. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan, saya direndahkan sampai selevel sepatu, alas kaki dari Mesias. Saya tetap tidak layak. Membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Loh, Yohanes, memang kau tidak mengerti cara buka tali sepatu? Gampang kok. Tarik satu tali, longgarkan, cabut. Masa nggak bisa? Yohanes akan mengatakan, bukan tidak mampu, tidak layak. Ini dua hal yang beda. Mampukah aku buka sepatu dari Tuhan Yesus? Mampu. Tapi layakkah saya melakukan itu? Tidak. Nah, maka dia mengatakan, membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Seluruh murid Yohanes Pembaptis kaget bukan main. Ini ada orang yang kami puja, yang khotbahnya begitu menggerakkan. Kami datang dari kota-kota di seluruh Israel, pergi ke padang gurun untuk dengar orang ini khotbah. Saudara, ini luar biasa sekali ya. Banyak orang-orang pergi ke tempat di mana ada massa lalu berkhotbah. Yohanes tidak. Dia pergi ke padang gurun lalu orang, massa yang ikut dia. Pak Stephen Tong pernah mengatakan ini pengkhotbah paling besar sepanjang sejarah. Salah satunya tentu selain Tuhan Yesus. Kenapa dia pengkhotbah paling besar? Karena orang pergi lihat dia. Massa pergi mencari dia. Jadi orang-orang dari Yerusalem, dari Yudea, bahkan dari Galilea datang ke padang gurun mau dengar Yohanes Pembaptis khotbah. Dan mereka begitu kagum, mereka langsung memberi diri dibaptis. Yohanes punya murid jauh lebih banyak dari orang-orang Farisi. Jauh lebih banyak dari pemimpin-pemimpin agama. Muridnya bertambah terus, yang minta dibaptis bertambah terus. Sehingga Yohanes menjadi fenomena di dalam pelayanan rohani di Israel pada waktu itu. Semua orang kagum kepada orang ini. Semua orang ingin mendengar khotbah orang ini. Bahkan pemimpin-pemimpin agama pun datang berharap bisa mendengar khotbah Yohanes. Tapi begitu pemimpin agama datang, Yohanes langsung ubah khotbah loh. Ini gerakan Reform Injili tiru-tiru Yohanes ya. Begitu Yohanes, wah ada pemimpin agama, switch, langsung ubah khotbah. Tadinya mungkin khotbah mengatakan, mari bersiap hati, mari hidup suci, mari bertobat, dibaptis. Begitu lihat orang Farisi, dia langsung ubah khotbah mengatakan, siapa bilang kamu bisa bertobat?
Waduh, ini kalimat tajam sekali. Saudara, saya sangat ngeri kalau dengar ada pengkhotbah bicara itu dari mimbar. Siapa bilang kamu bisa bertobat? Wah, ini kalau diucapkan sangat mengganggu hati nurani. Benarkah saya tidak bisa bertobat lagi? Benarkah tidak ada kesempatan lagi untuk saya? Sudah ditutupkah oleh Tuhan sehingga saya tidak mungkin kembali kepada Dia? Jika iya, itu menakutkan sekali. Tapi Yohanes mengatakan ini kepada para pemimpin agama. Siapa bilang kau bisa bertobat? Hai ular beludak, hasilkan buah sesuai pertobatan. Jika tidak, Tuhan akan potong kau seperti kayu yang sudah kering, lalu dicampakkan ke dalam api. Nah, ini khotbah yang dia khotbahkan waktu lihat pemimpin agama datang. Nah, saudara, Yohanes begitu populer. Orang banyak datang mengagumi dia. Tapi dia mengatakan, tahukah kamu saya ini cuma suara yang tidak ada gunanya. Suara yang tidak penting. Ini kalimat sangat mengharukan saya. Waktu saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan karena dengar Pak Stephen Tong khotbah di Stadion Utama tahun 2003. Saya sangat tergerak karena Pak Tong mengkhotbahkan Kristus di tempat yang sangat besar. Tetapi yang datang tidak begitu banyak dibandingkan kalau orang lain berkhotbah ngawur. Saya beberapa kali dapat undangan, cuma 1 kali ikut kebaktian di Stadion Utama. Nah saudara, waktu saya datang saya kaget karena di dalam kebaktian di tempat itu ada begitu banyak acara. Ada orang nyanyi, ada lagu rap Kristen, kemudian setelah itu ada fashion show. Orang lenggak-lenggok pakai baju, ada ayat-ayat Alkitab. Dengan lampu sorot di mana-mana. Setelah semua capek dengan kegiatan begitu banyak, ada pengkhotbah, bule khotbah. Wah, dia berkhotbah pendek, diterjemahkan lagi. Setelah itu lanjut lagi dengan acara lain. Saya pusing sekali dengar kebaktian seperti itu. Ini saya belum bertobat loh. Orang belum bertobat pun bisa pusing lihat kebaktian kacau seperti ini. Nah maka saudara, waktu itu saya sadar, loh ternyata stadion ini bisa penuh orang bukan untuk sepak bola ya. Saya beberapa kali datang di situ. Saya datang di situ ketika AC Milan mengalahkan Persib Bandung 8-0. Saya datang di situ waktu melihat PSSI melawan Malaysia. Saya datang ke situ waktu teriak-teriak membela tim yang saya dukung. Kali itu saya datang untuk lihat kebaktian. Saya kaget, mana bisa kebaktian penuhkan stadion, ternyata bisa. Itu berkesan sekali dalam diri saya. Lalu saya pikir, oh ternyata kekristenan bisa penuhi stadion ini. Tapi yang tadi saya saksikan bukan kekristenan. Tadi gabungan antara konser, kemudian setelah itu ada fashion show, lalu ada sedikit pidato yang saya nggak tahu dia ngomong apa. Nah saudara, ini membuat saya sadar bahwa orang-orang ini tidak boleh disebut kekristenan. Waktu itu saya belum bertobat. Nah setelah saya bertobat, saya ikut kebaktian, lalu saya mendengar ada KKR dari pendeta Stephen Tong di Stadion Utama. Temanya adalah Yesus Kristus Juru Selamat Dunia. Saya ingin sekali datang. Saya datang setiap harinya, ada 5 hari kebaktian. Dan Pak Tong berkhotbah meninggikan Kristus. Saya terus berdoa, Tuhan semoga speakernya mencapai seluruh Jakarta. Yang gak mungkin. Tapi saya sangat ingin yang dikhotbahkan didengar semua orang. Biar semua orang takluk kepada Kristus. Lalu saat itu saya tergerak. Saya juga ingin jadi pengkhotbah. Saya ingin mengkhotbahkan Kristus. Saya ingin nama Kristus diserukan dari mulut saya ke semua orang di kota Jakarta. Waktu itu saya ingin menyerahkan diri, tapi saya merasa tidak layak. Saya orang yang sangat berdosa meskipun sudah bertobat. Maka saya datang ke mama saya tanya, bolehkah saya menjadi pengkhotbah seperti Pak Stephen Tong? Mungkin tidak dengan sebesar dia, saya nggak tahu akan Tuhan pakai seperti apa. Tapi aku ingin menyerahkan diri menjadi seorang yang berkhotbah meninggikan Kristus. Lalu mama saya dengan terharu mengatakan, dari kamu di dalam kandungan, mama sudah doakan kamu jadi hamba Tuhan yang berkhotbah. Saya kaget, kenapa doakan begitu? Lalu mama cerita, dia pernah kuliah di Saat, tapi cuma 1 tahun, setelah itu berhenti dan lanjutkan praktek kedokterannya. Dia tidak jadi hamba Tuhan, tapi dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ganti ya, saya tidak jadi hambamu tapi aku bayar harga deh. Anakku aja yang jadi hamba Tuhan. Nah ini namanya ibu panggilan publik, anak panggilan eklesial gitu ya. Mama mengatakan, anakku kiranya dipakai Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Ini tandanya Tuhan tidak marah sama saya. Saya tidak jadi hamba Tuhan, saya tidak lanjut lulus lalu menjadi hamba Tuhan. Apakah saya salah? Apakah saya lari? Apakah seperti Yunus? Nah, ini biasanya terjadi kalau ada orang tidak selesaikan sekolah teologi ya. Teman-temannya sindir, kamu yakin nanti ada ikan besar loh. Waduh. Nanti kalau kamu ditelan bagaimana? Nanti kalau kamu nggak lagi lanjut sekolah teologi, jangan naik kapal. Kalau naik kapal saya nggak mau satu kapal sama kamu. Diserang begitu. Nah dia merasa bersalah. Tapi dia pikir enggak bersalah kok. Tuhan memang tidak panggil saya menjadi hamba Tuhan. Tuhan memang panggil saya di dalam dunia medis.
Dan dia ketat menjalankan panggilannya di dalam dunia medis. Dia tidak ingin dapat bayaran apapun dari dunia obat-obatan. Dia tetap kasih obat paling murah, paling efektif untuk orang. Tidak peduli berapa banyak dia mau dibayar oleh perusahaan obat. Nah, dia pertahankan ini dengan ketat sekali. Nah, saudara sekalian, dia mengatakan, saya tidak jadi hamba Tuhan, tapi saya punya panggilan untuk masyarakat. Saya punya panggilan untuk obati orang. Seumur saya bersama dengan mama lihat dia menjadi dokter. Saya terus lihat orang-orang miskin datang berobat kepada dia. Nggak pernah pilih rumah sakit besar. Dia pernah ada di rumah sakit, dia langsung berhenti. Dia tidak mau uang. Saya tanya sama dia, mama tempat prakteknya kenapa tidak pernah bagus? Cuma pernah sekali cukup bagus, tapi nggak jadi. Dia punya kenalan direktur rumah sakit. Dia punya kenalan dari Manado yang jadi direktur rumah sakit di sana. Banyak kenalan di tempat tinggi. Lalu saya tanya, kenapa tidak ada tempat yang lebih bagus untuk praktek? Mama saya mengatakan, saya dipanggil untuk obati orang-orang yang kalau Yesus datang, mereka akan dapat prioritas dari Tuhan Yesus. Ini kalimat dari mama saya yang sangat mengharukan. Kalau Tuhan Yesus datang, kira-kira kalau dia bikin praktek menyembuhkan, apakah dia tunggu mobil BMW parkir baru dia suruh masuk orangnya? Apakah dia tunggu orang-orang yang akan melakukan perawatan wajah dengan harga jutaan, puluhan juta, ratusan juta, baru dia mau obati orang itu? Tidak. Dia akan cari orang miskin yang gak bisa bayar. Dia akan cari orang miskin yang tidak tahu sembuhkan dirinya kemana. Maka mama saya mengatakan, kalau saya jadi dokter, biarlah saya jadi dokter yang mirip Kristus. Kalau saudara mau jadi dokter, yang saudara kejar cuma uang. Saudara jadi dokter yang mirip setan. Celakalah kamu. Nah, maka mama saya mengatakan, kalau aku jadi dokter, biar aku jadi dokter yang Kristus dekat dengan dokter seperti itu. Dia lihat ada orang miskin, dia obati. Wah saudara, kalau saya bantu mama saya, pendaftaran atau sekedar nongkrong, tempat praktek mama saya bau. Karena orang-orang yang datang bau-bau, bajunya bau, badannya bau. Orang-orang miskin yang tidak tahu mau berobat kemana, mereka semua datang. Maka saya mengatakan, mama tidak lari dari panggilan Tuhan. Memang Tuhan tidak panggil mama jadi hamba Tuhan, tapi mama dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan di dalam dunia medis. Nah, ini yang saya pikir sangat baik. Maka dia doa, Tuhan apakah engkau marah? Enggak, Tuhan enggak marah. Kalau Tuhan tidak marah, tandanya adalah pakailah anakku ini yang di dalam kandungan menjadi hamba Tuhan. Maka waktu saya mengatakan saya mau jadi hamba Tuhan, dia senang sekali. Kenapa senang? Ini konfirmasi bahwa memang Tuhan gak marah. Dia tidak lanjutkan menjadi hamba Tuhan. Nah, maka saya pikir, bolehkah jadi hamba Tuhan? Tapi kan khotbah itu begitu mulia. Mama saya mengingatkan, siapa bilang khotbah mulia? Kalau kamu mau jadi pengkhotbah yang cari kemuliaan diri, itu dosa. Lalu bagaimana? Kamu jadi suara yang setelah dikhotbahkan hilang. Saudara, setelah saya khotbah, saya turun dari mimbar. Karena saya gak terus ada di mimbar dan saudara gak diam di sini terus. Nah, saudara, mama saya mengatakan, kamu cuma suara, setelah itu hilang. Yohanes mengatakan, saya cuma suara. Saya bukan siapa-siapa. Tapi inti khotbah saya adalah dia yang akan datang setelah saya. Dan untuk disejajarkan dengan kakinya pun saya tidak layak. Wah, dengar khotbah seperti ini murid-murid Yohanes sangat kaget. Jadi akan ada orang lebih besar dari engkau? Ada orang lebih mulia dari engkau? Ya, siapa dia? Dialah Sang Mesias. Wah, seluruh murid Yohanes mendengar. Tapi hanya sedikit yang berkomitmen, saya mau cari orang ini. Nah, ini sesuatu yang mengerikan ya. Banyak orang di gerakan Reform Injili senang dengar khotbah Pak Stephen Tong. Tapi setelah dengar khotbah Pak Stephen Tong tidak cari Yesusnya. Terus menjadi orang yang katanya setia kepada gerakan Reform Injili. Setia sama gerakan Reform Injili. Tapi nggak tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus. Apa gunanya? Nah, maka saudara sekalian, ketika beberapa murid dengar khotbah baik-baik, mereka mengatakan, saya mesti cari dia yang dikhotbahkan oleh guruku ini. Guruku orang hebat, tapi saya mau cari dia yang lebih hebat dari guru saya. Maka setelah Yohanes mengatakan, inilah dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah yang saya maksudkan. Langsung beberapa orang ikut dia. Oh, ikut Yesus. Mereka ikut Yesus tapi gak berani. Karena Yesus Kristus bukan siapa-siapa, gak ada yang kenal dia. Cuma Yohanes mengatakan inilah dia. Maka ketika mereka ikut, mereka jaga jarak. Seperti orang buntuti orang ya. Waktu Yesus sadar diikuti orang, dia tengok ke belakang dan dia tanya, apakah yang kamu cari? Nah, ini kalimat pertama Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Apakah yang kamu cari? Dan murid-murid tidak menjawab, kami mau cari guru. Kami mau cari pengetahuan. Kami mau cari informasi. Kami mau cari koneksi. Kami mau cari rekan, kami mau cari posisi. Tidak. Mereka tanya, Rabi,
di manakah engkau tinggal? Apa artinya? Artinya mereka mau berkomitmen mengikuti rabi satu ini. Jika engkau lebih besar dari Yohanes Pembaptis, maka milikilah hidup kami. Kami menjadi pengikutmu seumur hidup. Maka Yesus menerima mereka di dalam rumah dia. Ini kalimat indah sekali. Kita tidak tahu apa yang kita cari. Kita pikir kita tahu. Tapi Yesus akan tanya kepada kita, apakah yang kamu cari? Kenapa kamu cari itu? Bagaimana kamu memuaskan apa yang kamu cari? Nah, maka orang mencari dan dia tidak tahu apa yang dia cari. Lalu kalau tidak tahu apa yang dia cari, kenapa rasa seperti dapat jawaban? Inilah yang aku kehendaki untuk lakukan dalam hidup. Aku punya hidup untuk mengerjakan ini. Harap setelah umur segini saya mendapatkan level ini. Harap setelah segini saya mendapatkan ini, mendapatkan itu. Saudara, kita selalu memberikan target untuk diri kita. Tapi kita bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan paling basic. Yaitu apakah yang kamu cari? Saudara, ada satu orang ya ditanya di dalam sebuah ujian. Dia mau masuk di dalam dunia tentara. Mau jadi tentara, ditanya di ujian. Oke, pertanyaan. Bagaimana cara kamu untuk menembakkan sebuah senjata model ini misalnya? AK-47 atau M16 atau apapun namanya. Dia mengatakan caranya begini, begini, begini. Lalu tanya lagi, kalau ada musuh di sisi ini, kemudian kamu ada di pinggir pantai, apa yang kamu lakukan? Dia tahu sekali segala strategi. Lalu ketika ditanya lagi, apa yang harus kamu kerjakan kalau kamu ada dalam situasi ini? Kalau ada bom model begini, kabel mana yang harus kamu putuskan? Wah, dia bisa jawab fasih sekali. Kemudian terakhir ditanya, warga negara mana kamu? Dan dia bingung. Saya lupa. Nah, ini aneh sekali, dia tahu begitu banyak hal. Tapi hal paling basic dia tidak tahu. Kalau begini caranya, dia tidak mungkin mendapatkan kelimpahan dari dapat jawaban segala perintilan yang dia ketahui itu. Nah, saudara, kalau ditanya apa yang kamu cari? Oh, aku cari kenyamanan, aku cari rumah yang baik, aku cari uang yang cukup, bahkan uang yang banyak. Lalu kalau dibilang jangan cari itu, pertanyaannya langsung, jawaban baliknya langsung. Atau pertanyaan baliknya, memangnya nggak boleh ya? Apakah dosa saya hidup nyaman? Mana di Alkitab bilang tidak boleh hidup nyaman? Boleh kok. Kenapa sih pengkhotbah reform itu terlalu keras? Selalu khotbahnya menderita. Apa kita nggak boleh senang? Saudara, kalau masih merasa di GRI khotbahnya tentang penderitaan, berarti saudara nggak dengar khotbah selama ini. Saya nggak terlalu banyak khotbah tentang penderitaan, saya justru khotbah tentang bagaimana menikmati Tuhan. Termasuk di dalam bagian ini. Bagaimana menikmati Tuhan? Bagaimana ya menikmati Tuhan? Dengan jawab dulu pertanyaan paling esensial, apakah yang kamu cari? Dan apa yang kau cari itu apakah sudah benar? Apakah yang kau ingin dapatkan di dalam hidup? Untuk menjawab ini manusia bisa jatuh ke dalam 3 kesalahan berpikir yang membuat manusia tersesat. Kesalahan berpikir pertama adalah kesalahan berpikir yang disebut dengan scientism. Scientism lain dengan science. Apa bedanya science dan scientism? Saudara, di dalam tradisi reformational philosophy, scientism adalah sesuatu yang bukan science. Scientism menjadikan science segalanya. Dan karena science jadi segalanya, maka science jadi scientism. Apa itu scientism? Scientism berarti apapun bisa dikonversi kepada science. Semua bisa dapatkan jawaban dari science. Semua di cover oleh science. Science adalah segalanya. Ini bukan science. Science justru menjadi science kalau dia terbatas. Ini menarik sekali ya. Saudara akan menjadi jemaat yang baik kalau saudara terbatas. Saudara akan jadi hamba Tuhan yang baik juga kalau saudara terbatas. Banyak orang tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Akhirnya mencoba melakukan semuanya. Akhirnya semuanya kacau. Tapi orang yang menyadari tempat dia, menyadari apa yang menjadi keunikan dia, dia akan menjadi orang yang dengan limpah melayani. Bukan karena dia mau menjadi yang lain, tapi justru karena dia sadar keterbatasan yang dia miliki di dalam seluruh komunitas yang ada. Saudara, kalau tangan saudara mau menjadi segalanya, ini kan akan kacau. Saudara, kalau jalan pakai tangan, kemudian setelah itu mendengar pakai tangan, melihat pakai tangan, yang mana bisa? Tangan akan jadi tangan yang baik kalau dia bertahan sebagai tangan saja. Demikian sains akan menjadi sains kalau dia bertahan di dalam sains saja. Di dalam lingkup yang dia memang bisa cover. Dan tidak berusaha menjauh dan mencakup semua yang lain. Kalau ada orang tanya, apakah engkau percaya Tuhan? Saudara bilang, saya percaya Tuhan. Lalu orang mengatakan, coba buktikan keberadaan Tuhan secara saintifik. Saudara mengatakan, sains bukan untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Sains tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Dan juga tidak bisa membatalkan pengertian tentang Tuhan. Ada di dalam pikiran manusia dan di dalam sejarah dari gereja Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian, scientism berarti ilmu pengetahuan menafsirkan semua. Ilmu pengetahuan memberikan jawaban bagi semua.
Nah ini semua dimulai bukan di zaman modern. Jadi kalau dikatakan science itu segalanya, itulah pemikiran orang modern. Salah. Ini adalah pemikiran orang-orang Yunani dari abad yang ke-6 sebelum Masehi. Jadi ini sudah lama sekali muncul dari orang-orang pemikir sebelum zaman Sokrates. Mereka adalah pemikir-pemikir yang sangat brilian, sangat lincah. Seorang pemikir bernama Karl Popper di abad ke-20 sangat mengagumi tokoh-tokoh ini. Dia mengatakan banyak filsuf itu sudah dikurung di dalam cara berpikir yang sudah jadi tradisi. Oh kalau mau berfilsafat ikuti tradisi ini, kalau mau filsafat ini ikuti tradisi ini. Tapi orang-orang ini mereka tidak dikurung oleh apapun. Mereka punya pemikiran bebas, mereka berani berspekulasi, mereka berani pikir dan akhirnya mereka mengubah sejarah manusia. Nah orang-orang ini dimulai oleh orang namanya Thales. Nah saudara Thales ini gak ada kaitan dengan yang dihasilkan di Bogor itu ya. Nah saudara, Thales adalah seorang pemikir Yunani yang sangat pintar. Dia sangat pintar untuk memperkirakan cuaca. Tapi dia memilih untuk menjadi seorang yang merenung. Waktu ditanya, kerjamu apa? Merenung. Apa yang kamu lakukan? Merenung. Nah saudara yang nganggur jangan membela diri dengan Thales ini ya. Apa kerjamu? Merenung. Kalau ada hasil renungannya baru engkau jadi perenung. Kalau enggak ada hasil renungan, itu namanya engkau adalah pembengong. Lainnya, merenung dan bengong itu dua hal yang lain. Nah saudara, Thales mengatakan saya merenung. Merenung. Pengangguran bilang merenung. Dia mengatakan no, saya merenung by choice. By choice dengan pilihan. Sebenarnya kalau saya mau kerja berbisnis saya juga bisa. Orang ketawain, mana bisa gitu. Sudah bilang aja gak ada bakat di mana-mana. Tapi Thales mengatakan ada. Kalau gak percaya saya akan buktikan. Maka dia meramalkan bahwa panen anggur akan jatuh lebih cepat dari biasanya. Itu sebabnya dia beli semua alat-alat untuk panen anggur. Dia pinjam uang, tapi bukan pinjol. Nah dia pinjam uang, kemudian setelah dia beli alat-alat untuk panen anggur, dia simpan di gudang yang dia sewa. Orang semua bingung, ngapain kamu beli alat-alat ini? Oh pokoknya tunggu aja. Panen masih lama. Kata siapa? Panen akan lebih cepat. Enggak mungkin, biasanya lama. Kali ini lain, karena aku sudah membaca langit dan sudah menyelidiki lewat suhu bahwa panen akan lebih cepat. Ternyata memang panen lebih cepat. Lalu ketika panen lebih cepat semua panik. Karena kalau anggur tidak segera dipanen nanti akan busuk. Dan kalau petik satu-satu pakai tangan. Orang yang punya kebun anggur besar akan kesulitan. Maka mereka cari, di mana alat pemanen anggur? Oh dibeli sama Thales. Oh toko ini gimana? Dibeli Thales. Akhirnya orang sampai ke Tokopedia pun semua kosong. Kenapa bisa kosong? Sudah dibeli sama Thales. Akhirnya mereka datang ke Thales. Thales, katanya alat pemanen anggur ada di kamu ya? Iya. Mau. Harganya 1,5 juta. Hah? Biasanya 2 juta. Ya kalau nggak mau ya udah. Orang hitung-hitung. Ya udahlah masih untung. Udah beli 5 juta. Akhirnya dia mengatakan nggak jadi. Saya nggak jadi jual. Silakan ambil semua dengan harga yang sama untuk saya bayar utang. Oh gitu ya? Iya. Kenapa kamu nggak ambil untung? Saya cuma mau kasih tahu ke kamu. Kalau saya mau kaya bisa. Kalau saya mau berbisnis bisa. Kalau saya mau dapat uang bisa. Tapi by choice saya menjadi orang yang merenung. Nah ini baru benar. Nah, maka sudah ingat ya, yang pembengong, jangan bilang engkau Thales. Engkau pembengong bukan perenung. Nah saudara dia merenung. Yang dia renungkan apa? Dia mulai pikir-pikir, salah loh. Kalau kita apa-apa itu pakai cerita. Lihat ada langit, ada cerita tentang langit. Lihat laut, ada cerita. Lihat sungai, ada cerita. Ini sungai dari mana? Oh dulu ada dewa yang dipenggal, lalu darahnya jadi sungai. Waduh kalau begini, apapun yang kita tahu, akhirnya mentoknya di cerita. Thales gak mau. Dia mengatakan, saya ingin dari semua yang saya lihat, ada titik awal yang namanya arke. Penyebab awal yang ada menyebabkan segala yang lain. Dan penyebab awal ini bukan cerita, tetapi benda. Esensinya ada. Sehingga ini bisa menjadi penyebab awal bagi yang lain. Maka dia lihat semua ini adalah lumayan keras. Tapi yang keras ini bisa muncul dari yang lembek. Lalu dia mulai pikir, waktu ada orang lari, mulai keluar air dari dahinya, keluar air dari kulitnya. Berarti ada air di dalam badan kita. Lalu kenapa kita semua perlu air? Kenapa waktu orang mau tanam anggur harus disiram? Kenapa kita perlu hujan? Kenapa manusia mati di tempat kering? Dia mulai berpikir bahwa awal dari semua adalah air. Arke adalah air. Ini namanya NRK, hudor. Gitu ya. Water adalah esensi dari segala-galanya. Apakah benar arkenya adalah air? Thales bilang iya. Nah dia memulai satu tradisi baru. Lalu mulai muncul anak-anak muda yang pinter-pinter.
mereka terangsang oleh pikiran Thales. Mereka mulai pikir, boleh juga ya, jangan ikut-ikut tradisi. Mari kita pikir dengan pikiran yang berani. Jangan cuma mengekor, mari punya keberanian untuk menerobos. Nah saudara, saya harap ya anak-anak muda punya keberanian untuk menerobos. Tapi sulit mendapatkan itu di dalam kekristenan. Karena kekristenan dihasilkan sekarang adalah kekristenan ikut-ikutan. Coba lihat semua pola ibadah ikut-ikutan. Saya datang ke tempat ibadah yang satu, tempat ibadah yang lain ikut-ikutan. Semua cuma ikut-ikutan. Mau nyanyi apa ikut-ikutan. Gak ada orang punya jiwa menerobos. Nah saudara, saya juga gak mau orang terlalu menerobos jadi bidat. Ya jangan juga. Tapi kita ini terlalu mengekor. Coba saudara, mari, terutama anak-anak muda. Mari pikir hal yang kebanyakan orang belum pikir. Mari lihat dari sudut pandang yang orang lalai untuk lihat. Nah maka pengikut-pengikut seperti Anaximander mulai pikir, benar juga ya, ada arke. Arke dari mana? Ada yang mengatakan arke itu bukan air tapi udara. Ada yang mengatakan enggak, semua ini berasal dari zat yang beda yang tidak ditemukan dimanapun. Namanya adalah apeiron. Nah ini semua ditelurkan, dihasilkan. Lalu muncul teori-teori yang lebih berani lagi. Ada seorang namanya Pitagoras mengatakan arke dari semua adalah angka. Karena semua bisa diangkakan. Saudara kalau lihat orang pasti bisa diangkakan. Namamu siapa? Jimmy Pardede. Lahirnya kapan? Harus angka kan? Umur berapa? Angka lagi. Tinggi badan berapa? Angka lagi. Berat berapa? Nggak usah dijawab tapi angka lagi. Nah maka saudara ketika orang merenung tentang seluruh keberadaan ternyata bisa diangkakan. Mulai muncul dobrakan. Kita cari arke bukan cari cerita. Sejak itu ada kelahiran dari sains. Maka Karl Popper percaya sains itu muncul dari keberanian berpikir yang secara signifikan melakukan pengamatan. Amati baik-baik lalu simpulkan. Jangan cuma mengekor. Banyak orang mengekor karena malas berpikir dan mengamati sendiri. Nah ini sebabnya. Mari kita berpikir dan mengamati. Menjadi murid yang baik adalah orang yang terinspirasi oleh gurunya. Untuk memikirkan hal yang gurunya belum sempat cover. Tapi kalau orang cuma cover apa yang gurunya cover. Cuma ulang-ulangi perkataan guru. Ini namanya adalah murid di dalam film kungfu. Kalau film kungfu ya, guru kungfu punya 10 jurus. Dia cuma ajar 9 jurus ke murid. Nanti murid ajar 8 jurus ke cucu murid. Kemudian 7, 6, 5, 4 akhirnya tinggal separuh ke kita. Nah maka saudara sekalian ini tidak akan menyebabkan pengetahuan bertambah. Tapi orang jadi murid baik, dia akan mengatakan, guruku sangat pintar mengamati. Aku juga mau belajar mengamati. Kemarin ketika masterclass, Pak Stephen Tong memberikan desain dari PIK. Lalu dia mengatakan prinsip desain yang saya pakai tetap sama. Dan saya mulai pikir-pikir, iya ya, ini prinsip desain yang dihasilkan bukan dari baca buku arsitektur, tapi dari mengamati dengan teliti, mengamati dengan hati-hati, dan mengambil kesimpulan yang mulus, bukan yang loncat. Nah maka sudah perlu sekali orang-orang seperti ini, dan ini menurut Karl Popper adalah mulanya dari sains. Sains itu tidak dimulai dari kubu, saya kubu ini, saya ikuti teori ini. Tapi sains dimulai dengan keseriusan untuk belajar, serius belajar. Serius menggali, serius mendengar, serius mencoba, serius mengamati. Dan akhirnya sains menjadi kuat karena ada orang-orang berteori seperti Thales, Anaximander, Pitagoras, Protagoras, dan lain-lain. Nah maka saudara sekalian, ketika orang-orang menemukan bahwa segala sesuatu dasarnya adalah zat yang akhirnya mempengaruhi zat yang lain. Akhirnya cerita itu dilupakan. Sudahlah kita nggak mau mitos, nggak mau cerita-cerita. Tapi yang sayangnya juga dilupakan adalah cerita Alkitab. Padahal cerita Alkitab adalah cerita satu-satunya yang sangat berkait dengan sejarah manusia sepanjang zaman. Maka ketika orang mengabaikan cerita demi sains, ini hal baik. Kalau cerita yang diabaikan ada cerita mitos yang palsu. Tapi kalau cerita yang diabaikan adalah Alkitab, ini akan menyeret orang ke dalam ketersesatan. Maka hal pertama yang membuat kita salah adalah karena kita mencari hal tanpa melibatkan cerita Tuhan di dalamnya. Nah inilah yang kita cari. Apa yang kamu cari? Sesuatu yang bisa dipahami lewat melihat. Sesuatu yang bisa dipahami lewat pengamatan. Sesuatu yang bisa dipahami dengan mengambil kesimpulan dari mempelajari hal-hal yang ada. Dan saya sudah ulangi, saya sudah tekankan dan saya ulangi lagi. Ini hal baik, tapi tidak cukup. Saudara, ini hal baik. Saya mau semua orang punya pengamatan yang baik. Semua orang suka mengamati. Semua orang suka mengambil kesimpulan yang tepat. Tapi ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, apakah yang kamu cari? Lalu apa yang bisa membuat kita menjawab? Nah kesalahan pertama adalah menjawab pertanyaan apakah yang kamu cari. Hanya di dalam hal yang kelihatan. Hanya di dalam aspek yang kita segera pikir kita perlu. Saudara perlu uang, saudara cari uang.
Saudara perlu keamanan, saudara cari keamanan. Lalu hal yang kedua, hal apa yang membuat kita salah? Yang salah adalah kita melihat aspek yang bukan materi tapi rohani, namun tidak melihat kaitannya dengan kehidupan yang bisa kelihatan. Nah ini kesalahan kedua. Apa yang kamu cari? Surga. Jadi apa yang kamu harapkan? Harap setelah mati seperti Bobo. Begitu bangun sudah di surga. Saya dengar cerita ya dari nenek saya sebelum, ya waktu nenek saya masih hidup tentunya. Saya tanya sama nenek saya, udah umur berapa? Dia bilang nenek udah 70 berapa gitu ya. Waktu itu saya masih kecil dan saya pikir 70 itu gede banget. Sampai akhirnya di usia saya sekarang, ternyata angka 70 tidak sejauh yang kita pikir loh. Nah saudara, saya tanya sama nenek, lalu setelah 70 berapa? Dia bilang 80. Setelah 80, 90. Setelah 90, 100. Oh jadi nenek atau oma saya panggilnya akan umur sampai 100? Oma bilang enggak, mungkin cuma 70 enggak sempat 80, sudah mati. Waduh ngeri ya, lalu dia bilang enggak ngeri kok. Kenapa enggak ngeri? Itu seperti Bobo bangun-bangun sudah di surga. Waduh itu kalimat menghibur dan menguatkan ya. Tidur bangun-bangun sudah di surga dan sekali lagi ini enggak salah. Ketika orang perlu dihiburkan dengan kalimat ini, hiburkanlah mereka dengan kalimat seperti ini. Alkitab seringkali menjelaskan kematian sebagai tidur. Ketika Lazarus mati, Yesus mengatakan, Lazarus saudara kita sudah tidur. Murid-murid gak ngerti, udah bisa bobo ya, oh kalau gitu bisa cepat sembuh. Yesus mengatakan, maksud saya mati. Loh mati kok dibilang tidur? Karena aku datang untuk membangunkan dia. Ketika ada seorang anak dari seorang yang mencari Yesus, seorang pemimpin, cari Yesus, anak saya sakit, seorang pemimpin rumah ibadat. Yesus mengatakan, anakmu tidak mati, hanya tidur. Nah Alkitab perjanjian baru seringkali mengumpamakan mati sebagai tidur. Jadi kalimat dari oma saya sangat menghibur. Kalau kamu takut mati, ingatlah, mati itu bagi orang Kristen cuma seperti kita mau pergi tidur, setelah itu bangun-bangun sudah di surga. Ini indah sekali. Tapi saudara, cukupkah ini untuk menjawab pertanyaan apakah yang kamu cari? Enggak. Apakah yang kamu cari supaya kalau tidur bangun-bangun sudah di surga? Enggak bisa. Ini sangat menguatkan untuk orang-orang di dalam kondisi mendekat pada kematian. Tapi ini tidak bisa dijadikan pegangan untuk orang yang mencari makna hidup. Apakah yang saya cari? Nah maka hal kedua yang membuat kita bias adalah mencari hal rohani. Tapi tidak melihat bagaimana ini berkait dengan realita yang kita sedang gumulkan sekarang. Lalu kesalahan ketiga apa ya? Kesalahan ketiga adalah melihat bahwa apa yang saya cari bisa dijawab secara lokal dan parsial. Apa yang kamu cari? Kesenangan. Nah ini salah. Kenapa salah? Karena kesenangan sepertinya cukup untuk dilakukan di sekitar. Bagaimana supaya senang? Bawa keluarga pergi jalan-jalan. Setelah itu apa? Setelah itu senang. Wah jalan-jalan bikin senang. Gak tentu ya. Saya pernah dapat curhat dari seorang ibu yang mengatakan, saya paling stres kalau keluarga kita mau jalan-jalan. Saya tanya kenapa? Karena si bapak itu, bapaknya ini teman saya. Jadi ibunya lagi curhat ke saya. Cuma tahu mengumumkan liburan keluarga. Setelah itu yang ngepak barang saya, yang siapin anak-anak saya. Kalau anak-anak nakal saya juga yang jewer-jewerin. Kalau mereka lari-lari saya juga yang kejar. Wah ini kayaknya relate ke banyak ibu-ibu di sini ya. Kalau begitu apa gunanya liburan? Liburan itu namanya pindah menjaga anak di tempat yang baru yang tidak terkontrol. Yang tidak kita siap untuk tangani. Seperti berperang di wilayah yang belum pernah diselidiki sebelumnya. Waduh, ini metafora perang dari orang ini mengagetkan saya. Apa itu liburan keluarga? Liburan keluarga adalah berperang di daerah yang belum diselidiki sebelumnya. Waduh, ngeri juga ya. Dia mengatakan apa gunanya libur kalau kayak gini? Tapi ya sudahlah, yang penting ada foto-foto bisa dibagi ke teman-teman. Ini foto di sini, waktu foto senyum begitu selesai foto, muka harimau ngamuk, jewer anak muncul lagi. Nah saudara sekalian, bagaimana senang? Ya tinggal setting lah, ada rumah yang bagus, ada keluarga yang bagus. Apalagi kalau lihat rumah-rumah di dunia 4 musim ya. Kalau musim dingin ada perapian yang hangat, orang duduk di sekitar perapian, mendengarkan nenek bercerita, anak-anak manis duduk mendengar. Ini kan benar-benar postcard banget. Realita kan gak begitu. Realitanya adalah nenek ngomel-ngomel gak ada yang dengerin, kemudian mamanya sibuk bersihin piring yang gak ada orang mau cuci, lalu anak-anaknya lari-lari bertengkar, pukul-pukulan. Nah inilah keluarga realistis gitu ya. Nah saudara, apa sih yang bisa bikin senang? Oh kalau bisa liburan, kalau rumahnya lebih bagus, kalau gaji suami tambah, itu bikin senang. Nggak bisa, itu bukan menjawab apa yang kamu cari. Mengapa? Karena itu lokal. Saudara, lokal tidak bisa menjawab apa yang kita cari, karena yang kita cari melampaui lokal. Kalau begitu apa yang harus kita cari? Untuk menjawab apa yang harus kita cari, ada 3 perspektif lagi. Hari ini khotbahnya banyak poin-poin ya.
Biasanya saya 1 poin 1 jam. Sekarang banyak poin. Semoga nggak sampai 1 jam. Saya nggak janji. Atau udah lewat 1 jam saya lupa. Nah saudara, kalau begitu apa yang harus kita cari? Pertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk yang ada di dalam sejarah. Secara real ada di dalam dunia ini. Ini hal pertama. Saudara nggak bisa mengatakan jangan cari makan, jangan cari minum, jangan cari uang. Nggak perlu. Benarkah nggak perlu? Bisakah kita hidup tanpa makan? Siapa di sini yang sudah sebulan nggak makan? Nggak mungkin. Semua kita perlu makan. Kalau begitu nggak realistis mengatakan nggak usah cari makan, nggak usah cari pekerjaan, nggak usah cari itu. Itu bukan yang kita cari. What are you seeking? Apakah yang kamu cari? What are you seeking in your life? Apakah yang kamu cari di dalam hidup? Oh aku cari bukan makan. Tapi kapan makan siang? Ini kan nggak benar. Saya ingat pertama kali ikut NRIC tahun 2004. Waktu itu saya mahasiswa STT dan kami dijadikan panitia tanpa konsensus persetujuan. Pokoknya tiba-tiba nama kami sudah masuk dan ini adalah bagian dari nilai dan kelulusan. Lalu di tengah-tengah itu kami sering bercanda dengan orang-orang panitia karena kami biasanya nggak sempat ikut makan bersama dengan peserta. Dan saudara, kepanitiaan di GRI itu sangat unik. Yang jadi panitia bayar tapi kerja. Saya waktu di Malang ya, saya sudah terbiasa dengan pola ini. Di Malang pertama kali datang, saya mendapatkan bayaran yang cuma tambah 500.000 dibandingkan waktu saya praktek. Enggak besar, kecil sekali. Tapi dalam anugerah Tuhan saya bisa mendapatkan persembahan-persembahan yang saya simpan. Untuk apa disimpan? Untuk KKR regional. Nanti kalau KKR regional saya akan beli tiket sendiri. Saya ikut bayar sama-sama dengan yang lain. Saya enggak ngerti. Waktu orang tanya saya, kamu pergi KKR regional? Iya. Oh terus kenapa kamu bergumul tentang uang? Ya karena saya harus sisihkan uang untuk bayar tiket. Dan mereka kaget. Masa kamu KKR regional nggak dibayar oleh gereja? Saya kaget lagi waktu dia kaget. Karena sejak saya ikut gerakan ini, ya itulah pola yang terbiasa kami lakukan. Nah saudara, ketika di NRIC kami jadi panitia, lalu kami nggak ikut makan bersama dengan yang lain, kami saling menghibur satu dengan lain. Sudahlah, kita kan orang-orang yang tidak mencari kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah, salah. Sudahlah, kita kan orang-orang yang tidak mencari kerajaan dunia. Kita mencari kerajaan Allah. Seek ye first the kingdom of God. Tapi teman saya protes dan mengatakan, tapi ada kalimat lanjutan dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Mana? Belum ada makanannya. Tapi ternyata setelah selesai, seluruh jemaat selesai, masuk lagi sesi. Kira-kira 10 menit sebelum sesi, makanan berlebihan ditaruh di tempat panitia. Akhirnya dijawablah, tuh kan semua akan ditambahkan kepadamu. Dan yang lebih menakjubkan adalah kadang-kadang ada orang-orang yang siapkan makanan untuk hamba-hamba Tuhan senior. Tapi hamba-hamba Tuhan senior kita nggak sempat makan. Akhirnya ditambahkan ke mahasiswa junior. Maka benarlah kalimat Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan tugas-tugas panitia. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kan ya tetap ditambahkan. Jadi Pak, jangan bilang kita nggak perlu cari makan, nggak perlu kerja, nggak perlu bingung, nggak perlu panik. Tetap perlu kok. Anak perlu makan, perlu sekolah, perlu biaya. Sekolah lagi, terus minta biaya. Biaya seragam, biaya buku, biaya ini, biaya itu. Biaya kalau anak nyakar anak lain. Wah segala macam. Sekolah saya nggak ada, anak saya nggak ada begitu ya. Nah saudara sekalian, waktu kita berpikir tentang ini kita sadar. Waktu saya mau jawab pertanyaan, apa yang kamu cari? Ini bukan cuma sekadar mencari hal yang tidak berkait dengan realita. Jadi carilah hal yang ada kaitan dengan hal realistis. Engkau hidup di dalam dunia ini. Lalu yang kedua, apa yang harus kita cari? Yang harus kita cari adalah hal yang berkait dengan tugas dan panggilan manusia secara sempurna. Kenapa sih Tuhan menciptakan manusia? Jangan cuma sendiri. Kenapa Tuhan menciptakan aku Jimmy Pardede? Itu nggak bisa dijawab. Kecuali engkau juga menjawab apa gunanya Tuhan menciptakan seluruh manusia. Maka tujuan penciptaan manusia harus menjadi hal yang kita mau cari juga. Apakah yang kamu cari? Sebelum jawab ini saya mesti tahu dulu. Apa yang jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia? Lalu aspek yang ketiga. Hal yang paling penting saya taruh terakhir bukan karena kurang penting, justru paling penting. Hal apa yang harus kita pertimbangkan untuk mencari? Hal yang harus kita pertimbangkan adalah apakah kehendak Allah bagi dunia ini di mana kita berinteraksi di dalamnya melalui saya. Nah inilah mencari yang benar. Apa yang kamu cari? Saya tidak mencari hal yang hanya berkait dengan penghidupan saya secara real. Saya tidak mencari hal yang hanya berkait dengan sorga tanpa ada kaitan dengan dunia ini. Saya tidak mencari hal yang sifatnya hanya diri saya atau keluarga saya secara lokal. Lalu apa yang kamu cari? Saya mencari hal yang mengaitkan antara sorga dengan kehidupan real. Yang kedua, saya mencari
apa yang Tuhan mau dikerjakan oleh manusia. Dan yang ketiga, saya mau mencari apa yang Tuhan mau lakukan lewat manusia di tengah-tengah dunia. Inilah yang kalau dirangkum menjadi kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah bijaksana dan mulia Tuhan di sorga diterapkan di bumi. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah bijaksana dan mulia Tuhan di sorga dipancarkan lewat manusia. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah bijaksana dan mulia Tuhan di sorga. Dipancarkan di bumi melalui pancaran dari gambar Allah, yaitu manusia. Maka carilah ini. Carilah supaya saudara berada di dalam kondisi dan keadaan di mana bijaksana dan mulia Tuhan di sorga dipancarkan. Ini yang harus dicari. Dan ketika kita mencari hal ini baru kita sadar. Tuhan tidak pernah tidak mempersiapkan kita. Tuhan mempersiapkan kita untuk mendapatkan kemungkinan mengerjakan ini. Kenapa engkau perlu makan? Karena engkau perlu memancarkan bijaksana dan mulia Tuhan di sorga melalui kehidupanmu di bumi. Maka engkau harus makan. Kenapa engkau perlu pakaian? Karena engkau harus ada di dalam komunitas di mana pakaian akan menghangatkan engkau. Pakaian akan membuat engkau berbudaya dan bisa berinteraksi secara sosial dengan pantas. Supaya engkau membawa bijaksana dan mulia Tuhan di sorga lewat hidupmu di sini. Kenapa engkau memerlukan kesehatan, memerlukan hidup, memerlukan segala yang kau alami ketika engkau sudah lahir sampai nanti engkau mati. Karena engkau akan menjadi orang yang memancarkan mulia dan bijaksana sorga Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka Tuhan menyiapkan kita untuk mengerjakan tugas ini. Kalau gitu mari pikirkan tugas ini. Maka Yesus mengatakan di dalam hal yang kita baca, biar engkau fokus mengkhawatirkan apa yang harus engkau fokuskan. Dan biar Tuhan dalam tanda kutip mengkhawatirkan apa yang harus dia khawatirkan. Jangan khawatirkan apa yang bukan urusan engkau. Khawatirkanlah apa yang merupakan urusanmu. Sudah ada lelucon ya. Ketika ada suami istri ditanya. Istrinya komplain. Semua yang kerjakan saya. Suami ini gak ngapa-ngapain. Suaminya mengatakan gak setuju saya. Oh ya, ada pembagian kerja yang bagus kok di antara kami. Apa itu pembagian kerjanya? Suaminya mengatakan pokoknya hal yang kecil-kecil dan remeh-remeh. Istri saya yang tangani. Hal-hal yang besar dan berat. Saya yang tangani. Wah hebat ya. Apa yang istrimu tangani? Ya cari uang, membiayai anak-anak. Kemudian setelah itu urus anak, siapkan makan, baju, pikirkan pengelolaan uang dan lain-lain. Hampir semua. Lalu hal besar apa yang kamu lakukan? Oh saya memikirkan krisis di Ukraina, memikirkan krisis Venezuela, memikirkan kemungkinan perang nuklir. Yang gak perlu dia pikir. Kalaupun dia pikir gak ada gunanya kok. Nah saudara mari kita tahu Tuhan sudah atur deal dengan kita. Ayo bagi tugas, aku pikirkan makananmu, kamu pikirkan kerajaanku. Deal? Saudara kalau jawab deal, Tuhan akan laksanakan bagiannya. Tapi engkau laksanakan bagianmu dong. Jangan ambil bagiannya Tuhan, lalu bagian yang kau harus kerjakan, gak ada yang kerjakan. Apa sih yang harus kita kerjakan? Coba pikirkan bagaimana mulia dan bijaksana Tuhan dinyatakan lewat hidupmu. Inilah kerajaan Allah yang harus dicari. Seek ye first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kenapa mesti cari? Karena inilah yang kurang di dalam diri orang berdosa. Kita kehilangan ini. Maka mari berjuang supaya mulia Tuhan dan bijaksana Tuhan dinyatakan. Mulia Tuhan itu ada di dalam apa ya? Di dalam kekudusan hidup. Bijaksana Tuhan ada di dalam apa? Di dalam perkataan dan tindakan. Dua hal yang indah sekali. Memuliakan Tuhan itu tidak rumit. Ada yang mengatakan memuliakan Tuhan berarti memancarkan glorinya Tuhan. Ada seorang pengkhotbah memberikan masterclass mengenai worship. Saya gak usah sebut dari mana, yang pasti bukan STTRI Kemayoran. Nah dia mengatakan worship itu harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kemuliaan Tuhan dipancarkan? Dengan permainan lampu. Wah jadi kemuliaan Tuhan dipancarkan lewat permainan lampu. Saudara-saudara biru. Mari kita kuning. Tuhan murka merah gitu. Itu namanya memuliakan Tuhan. Bukan. Itu namanya teater modern. Lalu apa itu memuliakan Tuhan? Hidup di dalam kekudusan itu memuliakan Tuhan. Lalu apa itu membawa bijaksana Tuhan? Hidup di dalam perkataan dan tindakan yang benar. Itulah namanya membawa bijaksana Tuhan. Di dalam kantata 147, Bah memakai kata-kata yang sangat indah. Biarlah mulutmu, biarlah pikiranmu, biarlah perbuatan tanganmu. Itu murni dan baik adanya memuliakan Tuhan. Nah maka sudah mari berjuang untuk hidup yang diperkenan Tuhan. Mari berkata-kata dan bertindak sesuai dengan yang Tuhan mau. Seluruh hidupmu harus membawa kerajaan Allah. Kenapa engkau kerja di kantor? Supaya perkataan mulut dan tindakan sumbangsiku di kantor menyatakan bijaksana Tuhan. Supaya kehidupanku yang kudus
yang tidak ikut kecemaran dari kantorku, membuat nama Tuhan dinyatakan sebagai mulia di tengah-tengah dunia di mana saya bekerja. Dan di situ itulah tugas saya. Lalu gimana soal gajimu? Gimana soal makananmu? Bagaimana soal pakaianmu? Tuhan akan atur itu untuk saya. Mari percaya Tuhan untuk hal yang menjadi bagiannya Tuhan. Mari tanggung jawab untuk hal yang jadi bagian kita. Jangan ditukar. Kenapa ada orang korupsi? Kenapa ada orang mata duitan? Kenapa ada orang gila harta? Kenapa ada orang serakah? Kenapa ada orang mau ambil segala sesuatu untuk dirinya? Karena dia mau ambil pekerjaannya Tuhan. Tuhan, aku mau ada timbunan harta yang cukup untuk 7 turunan. Ini gak penting. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang masih keturunan dari Sultan Jogja. Dan Sultan Jogja mempunyai harta yang sangat banyak cukup untuk 7 turunan. Sayangnya dia turunan ke-8 katanya. Jadi rekan saya ini mengatakan dia memang benar ya ada darah keturunan pemimpin-pemimpin Jogja. Dan dia mengatakan saya keturunan ke-8 jadi sudah gak ada lagi. Nah saudara, apa gunanya kejar hal seperti ini? Tuhan mengatakan it's my part. Dan kalau kita tahu ini bagiannya Tuhan, kita gak perlu marah kepada orang yang dapat banyak. Itu urusan Tuhan dengan dia. Dan kita gak perlu membandingkan diri kita seolah kita dapat sedikit dari Tuhan. Tuhan punya urusan, jangan diganggu. Yang kita punya urusan harus diurus. Mari urus itu. Mari gentar dan gencar menjalankan apa yang menjadi bagian kita. Dan mari belajar beriman untuk Tuhan. Maka Tuhan mengatakan jangan khawatir akan hidupmu. Lebih baik pikirkan apa yang menjadi bagianmu di dalam kerajaan Allah. Dan biar Tuhan yang atur apa yang kau perlukan. Nah biarlah kita memasuki tahun yang baru dengan pengejaran yang benar. Sehingga kita dengan tenang dan penuh damai dari Tuhan. Menikmati dipimpin Tuhan langkah demi langkah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Biarlah kami mencari apa yang benar. Mencari apa yang Tuhan mau sampaikan dari surga ke bumi. Mencari apa yang jadi panggilan untuk seluruh manusia. Sehingga kami dapat berbagian di dalamnya. Mencari apa yang menjadi kebenaran dari kemuliaan Tuhan dan bijaksana Tuhan. Sehingga kami dapat mengekspresikannya di bumi ini. Tuhan tolong kami supaya kami tidak mencari hal yang hanya bersifat materi. Supaya kami tidak mencari hal yang hanya bersifat surgawi saja. Dan kami tidak mencari hal yang hanya berkait dengan lingkup kecil dari diri kami. Biarlah kami memperjuangkan kerajaan Allah. Dan kami dengan tenang menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi pemeliharaan kami. Tuhan kami bersyukur karena ketika kami melayangkan pandangan, kami melihat Tuhan memelihara bunga bakung di padang, mendandaninya dengan sangat indah. Ketika dunia sains modern menyelidiki semua tanaman-tanaman kecil yang seperti tidak berarti, mereka menemukan keindahan yang melampaui apapun yang manusia bisa ciptakan. Dan ketika kami melihat bagaimana Tuhan memelihara burung di udara, kami menyadari hal yang tidak penting bagi kami, ternyata penting bagi Tuhan. Apalagi kami yang jauh lebih berharga dari bunga bakung di padang maupun dari burung yang ada di udara. Biarlah kami menyadari hal ini dan menjadi tenang dan kami bertanggung jawab untuk mengejar apa yang menjadi bagian yang harus kami cari. Pimpinlah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.